Seiring berjalannya waktu, alam kembali mengambil alih apa yang pernah dibangun manusia, bahkan menelan seluruh jalan dalam prosesnya. Mulai dari jalan raya yang kini ditumbuhi hutan hingga jalan-jalan yang terkubur di bawah pasir dan air. Dalam video hari ini, kita akan melihat 15 jalan yang telah ditelan oleh alam. Kita mulai dengan nomor 15, Passage du Gois di Prancis. Biasanya, ketika merencanakan rute, kita berharap jalan tersebut bisa dilalui kapan saja, atau setidaknya hanya tertutup dalam situasi langka. Namun, ada jalan yang memiliki jadwal penutupan rutin. Di Prancis, terdapat rute unik yang setiap harinya terasa dikuasai oleh alam dengan cara yang sangat membatasi penggunaannya. Passage du Gois adalah jalan pasang surut, yang berarti jalan ini terendam air 2 kali sehari saat air laut pasang. Jalan ini sepanjang sekitar 4,2 km dan hanya terlihat serta bisa dilalui saat air laut surut. Jalan ini telah digunakan selama ratusan tahun, dengan catatan sejarah yang menunjukkan penggunaannya sejak abad ke-9. Dulu, jalan ini merupakan satu-satunya cara untuk mencapai sebuah pulau sebelum dibangun jembatan modern pada tahun 1971 yang sekarang menjadi rute yang lebih aman. Karena keunikannya, Passage du Gois bahkan dimasukkan dalam rute Tour de France beberapa kali, memperlihatkan betapa berbahayanya jalan ini. Pada tahun 1999, terjadi kecelakaan besar saat permukaan jalan yang licin karena ganggang laut menyebabkan tabrakan beruntun. Mereka yang ingin melintasi jalan ini harus berhati-hati dan selalu memeriksa jadwal pasang surut. Jika terjebak di tengah jalan saat air pasang datang, pilihan satu-satunya adalah berenang menuju salah satu menara penyelamat di sepanjang jalan dan menunggu air surut. Di jalan ini juga diadakan acara lari yang disebut Folie du Gois saat air pasang, di mana para pelari harus berlari melintasi air. Menariknya, cara pasang naik di jalan ini membentuk gelombang yang membuat air mengalir dari dua sisi dan bertemu di tengah, sehingga sebenarnya lebih mudah untuk berlari melalui air yang bergerak daripada air yang tenang. Nomor 14, Half Desert Road di Dubai. Saat memikirkan Dubai, mungkin yang muncul di pikiran adalah gedung pencakar langit yang menjulang dan pulau buatan. Kerajaan gurun ini memang terkenal dengan kemampuannya menaklukkan pasir untuk memungkinkan peradaban berkembang. Namun, ini adalah proses yang terus-menerus, karena pasir akan cepat kembali jika diberi kesempatan. Hal ini sangat terlihat di Half Desert Road, yaitu jalan raya yang hampir terkubur pasir, sesuai dengan namanya. Jalan ini berada di pinggiran Dubai dan merupakan bagian dari jaringan jalan yang menghubungkan kota dengan gurun serta daerah terpencil. Seiring waktu, pasir telah perlahan-lahan menutupi bagian-bagian dari jalan ini, menciptakan efek setengah terkubur, dengan sekitar 80% dari jalan ini sekarang tertutup. Anda mungkin akan tiba-tiba berpindah dari aspal yang mulus ke bukit pasir yang bergelombang, memberikan pengalaman yang menantang namun menarik. Tempat ini telah menjadi populer di kalangan fotografer dan wisatawan. Half Desert Road telah menjadi simbol dari ekspansi cepat Dubai dan tantangan dalam membangun di lingkungan gurun. Meskipun banyak jalan di daerah ini dipelihara untuk tetap bersih dari pasir, jalan ini dibiarkan terlantar, sehingga alam perlahan-lahan mengambil alih kembali. Badai pasir dan pergerakan bukit pasir adalah kejadian umum di daerah ini dan menunjukkan kekuatan alam yang membentuk lanskap. Nomor 13, Mosquito Pass di Colorado, Amerika Serikat. Mosquito Pass yang terletak di Pegunungan Rocky, Colorado, adalah salah satu jalur pegunungan tertinggi di AS dengan ketinggian lebih dari 13.185 kaki atau 4.018 meter. Jalur ini menghubungkan kota Leadville dan Alma, dua komunitas penambangan bersejarah. Sepanjang jalan ini, terdapat pemandangan yang menakjubkan dan rintangan yang menantang. Jalannya berupa jalur off-road yang sempit, berbatu, dan sering kali curam. Jalur ini sangat kasar dengan bebatuan besar dan batu kerikil lepas. Pada musim dingin, jalur ini tertutup salju sepenuhnya sehingga biasanya hanya bisa diakses dari akhir Juni hingga awal September. Bahkan pada musim panas, cuaca yang tidak menentu bisa membuat jalur ini berbahaya. Secara historis, jalur ini adalah rute vital pada masa penambangan di tahun 1800-an, terutama digunakan sebagai jalan pintas untuk mengangkut biji antara kam-kam penambangan, khususnya bagi para pencari perak dan emas di Leadville, yang merupakan salah satu kota penambangan terbesar pada masa itu. Mosquito Pass dianggap sebagai salah satu jalur paling berbahaya di wilayah ini, dengan kecelakaan yang sering terjadi karena lingkungan ketinggian yang sulit.
Menariknya, jalur ini memiliki peran penting dalam komunikasi. Pada akhir tahun 1800-an, jalur ini digunakan untuk memasang kawat telegraf, sebuah proyek yang sangat berat. Setelah selesai, meskipun jalur tertutup, komunitas-komunitas tersebut masih bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Jika Anda ingin mencoba jalur ini, bersiaplah untuk tantangan besar. Meskipun namanya, Mosquito Pass, Anda tidak perlu khawatir akan nyamuk. Nama ini diberikan oleh para penambang awal yang harus menghadapi serangga tersebut saat bekerja di tambang, namun nyamuk jarang ditemukan pada ketinggian ini. Nomor 12, Lindisfarne Causeway di Skotlandia. Lindisfarne Causeway, yang juga dikenal sebagai Holy Island Causeway, adalah jalan pasang surut yang menghubungkan daratan Northumberland di Inggris ke Pulau Lindisfarne. Jalan ini membentang sepanjang 4,8 km melintasi dataran lumpur dan gundukan pasir, dan hanya bisa dilewati saat air laut surut. Lindisfarne sendiri memiliki sejarah spiritual yang dalam sebagai salah satu pusat utama awal agama Kristen di Britania. Didirikan pada abad ke-7 oleh Santo Aidan, Lindisfarne Priory menjadi tempat belajar dan misi keagamaan. Isolasi pulau ini saat air pasang sangat penting untuk memberikan waktu refleksi dan meditasi, yang menjelaskan mengapa hingga kini belum ada alternatif pengganti jalan ini. Tanda-tanda peringatan di kedua ujung jalan mengingatkan pelintas untuk memeriksa waktu pasang surut sebelum melintasi jalan. Namun, meskipun ada peringatan, setiap tahun ada saja orang yang salah memperkirakan waktu dan terjebak dalam situasi berbahaya. Untungnya, di sepanjang jalan terdapat beberapa kotak perlindungan kecil di atas ketinggian, tempat orang-orang bisa berlindung sampai air surut. Jika Anda terjebak di sana, besar kemungkinan Anda harus berjalan kaki ke daratan karena arus pasang hampir pasti akan menghanyutkan mobil Anda. Selain menjadi jalan yang unik, posisi biara di pulau ini juga memiliki alasan pertahanan. Sepanjang sejarah, isolasi pulau ini membantu melindunginya dari serangan, meskipun sempat dirampok oleh bangsa Viking pada tahun 793, yang menandai awal dari zaman Viking di Eropa. Nomor 11, Ferry Meadows Road di Pakistan. Ferry Meadows Road yang terletak di wilayah Gilgit-Baltistan, Pakistan Utara, dianggap sebagai salah satu jalan paling berbahaya di dunia. Namun, banyak orang merasa bahwa tantangan ini sepadan karena jalan ini menuju ke salah satu tempat terindah di dunia, Ferry Meadows. Ferry Meadows adalah padang rumput yang menawarkan pemandangan langsung ke pegunungan dan Nanga Parbat, gunung tertinggi ke-9 di dunia. Perjalanan ke Ferry Meadows sendiri adalah pengalaman yang sangat berbeda. Jalannya sempit, tidak beraspal, berliku-liku di pegunungan, dan dimulai dari desa Rikot. Dari sini, perjalanannya sepanjang 16 km dengan ketinggian lebih dari 3.300 meter tanpa pembatas jalan, tikungan tajam, dan jurang dalam di sepanjang sisi jalan. Di beberapa titik, jalan ini menggantung di sisi tebing curam, di mana satu kesalahan kecil dapat berakibat fatal. Jalannya sebagian besar dipahat dari sisi gunung, dan kondisinya sangat dipengaruhi oleh cuaca yang sulit diprediksi. Karena itu, hanya pengemudi berpengalaman yang diizinkan melintasi jalan ini, biasanya dengan kendaraan 4x4 yang dikemudikan oleh penduduk setempat yang sudah familiar dengan medan ini. Setelah tiba di ujung jalan, masih ada perjalanan pendakian selama 2 hingga 3 jam untuk benar-benar mencapai Ferry Meadows. Meskipun tantangannya besar, pengalaman di sana sangat berharga. Padang rumputnya tenang, penuh kehijauan, dan terbuka pada pemandangan Nanga Parbat yang tertutup salju. Pemandangannya sangat istimewa hingga legenda setempat mengatakan bahwa tempat ini disebut Ferry Meadows, karena begitu indah sehingga diyakini sebagai tempat tinggal para peri. Nomor 10, Old Pali Road di Hawaii. Banyak usaha dan investasi besar telah dilakukan untuk membangun jalan yang menghubungkan komunitas-komunitas terpencil di tempat yang medan tanahnya tidak rata. Namun, seiring kemajuan teknologi, kemampuan untuk membuat rute yang lebih lebar dan lebih aman membuat beberapa jalan lama ditinggalkan, seperti Old Pali Road di Oahu, Hawaii, yang awalnya dibangun pada pertengahan abad ke-19. Jalan ini dulunya merupakan jalur penting bagi para pelancong karena melintasi tebing dan hutan hujan di kawasan Pali Lookout, yang terkenal dengan pemandangan pegunungannya dan lereng curam. Saat Anda berjalan di jalur lama yang kini runtuh, terlihat bahwa alam telah mengambil alih dengan cara yang spektakuler. Hutan hujan di sekitar jalan telah menyebar, dengan tanaman merambat, lumut, dan pohon beringin besar kini menutupi jalan. Jalur yang dulunya bersih kini tidak rata,
dipenuhi batu dan ranting yang jatuh, serta basah dengan kelembapan. Tanaman subtropis seperti pakis dan jahe liar tumbuh di sekitar jalan ini. Setelah sebelumnya menjadi rute transportasi vital, sekarang jalan ini lebih sering digunakan sebagai jalur hiking bagi mereka yang ingin menikmati alam secara langsung. Bukan berarti kendaraan tidak lagi dibutuhkan untuk perjalanan antara tempat-tempat yang dulunya dihubungkan oleh jalan ini, tetapi pada tahun 1957, dibangun Jalan Pali Highway yang lebih modern dan menawarkan rute lebih cepat serta lebih aman melalui pegunungan. Akibatnya, Old Pali Road pun tidak lagi digunakan. Beberapa bagiannya masih bisa diakses hingga saat ini, meskipun sering tersembunyi di balik pepohonan lebat dan berbahaya di area yang permukaannya telah terkikis. Jalan ini sepenuhnya ditutup untuk lalu lintas, tetapi tur hiking sering melalui jalur ini untuk mempelajari lebih lanjut sejarah wilayah ini dan melihat mengapa jalan ini diyakini berhantu. Nomor 9, Anabar Road di Rusia. Anabar Road adalah salah satu jalan paling terpencil dan berbahaya di dunia, melintasi wilayah yang terisolasi dan keras di bagian utara Rusia. Jalan ini berada di Republik Sakha, sebuah daerah luas dan jarang penduduk di timur Laut Siberia, dan terkenal dengan medan sulit, cuaca ekstrim, dan aksesibilitas yang terbatas. Jalan ini membentang lebih dari 2.000 km dan sebagian besar tidak beraspal serta jarang diperbaiki. Para pelintas yang nekat mencoba jalur ini harus menghadapi lumpur, es, salju, dan kerikil tergantung musim, menjadikannya salah satu rute yang paling menantang. Republik Sakha merupakan salah satu tempat berpenghuni terdingin di bumi, dengan suhu musim dingin yang sering turun di bawah minus 50 derajat Celcius. Bahkan di musim panas, jalan ini tidak banyak lebih baik. Saat lapisan tanah beku mencair sedikit, bagian-bagian jalan berubah menjadi jalur berlumpur yang tergenang air. Meskipun tampaknya lebih baik, kondisi ini justru memunculkan kawanan nyamuk besar yang berkembang pesat selama musim panas Arktik yang singkat, membuat perjalanan menjadi kurang menyenangkan. Namun, jalan ini sangat penting untuk kesuksesan ekonomi daerah tersebut karena menyediakan jalur bagi industri pertambangan untuk mengekspor batu permata yang berharga. Jalan ini awalnya dibangun untuk mendukung transportasi barang dan pekerja menuju serta dari tambang. Meskipun penduduk dan desa terpencil menganggap jalan ini sebagai penghubung utama, industri pertambangan tetap menjadi pengguna terbesar jalur ini. Nomor 8, Taroko Gorge Road di Taiwan. Taroko Gorge Road, yang secara resmi dikenal sebagai Central Cross Island Highway, adalah salah satu jalan paling indah sekaligus berbahaya di Taiwan. Jalan ini melintasi tebing-tebing marmer dan pemandangan alami di Taman Nasional Taroko Gorge. Panjangnya sekitar 19 km dan menghubungkan wilayah pantai timur Taiwan dengan bagian tengah pulau ini. Jalan ini dibangun pada tahun 1950-an, sebagian besar oleh para veteran tentara nasionalis yang pindah ke Taiwan setelah Perang Saudara di Tiongkok. Proyek ini adalah bagian dari program infrastruktur besar pemerintah untuk menyatukan wilayah-wilayah Taiwan, meningkatkan akses ke area terpencil, dan mendorong pariwisata, tujuan-tujuan yang hingga kini berhasil tercapai. Di banyak tempat, jalan ini hanya selebar satu lajur, sehingga pengemudi harus sangat berhati-hati, terutama saat berbelok tajam atau melewati terowongan panjang. Tepi jalan yang berupa jurang curam, ditambah dengan longsoran batu dan tanah yang sering terjadi, menjadikannya salah satu jalan paling berbahaya di Taiwan. Namun, meskipun ada bahaya, jalan ini sangat populer, tidak hanya karena menghubungkan tempat-tempat penting, tetapi juga karena perjalanan di sini memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Jalan ini menawarkan pemandangan indah seperti dinding marmer menjulang, kolam hijau, dan air terjun yang mengalir turun di sisi gunung, terutama di salah satu titik pandang paling terkenal. Jika Anda memutuskan untuk mengemudi di sini, bersiaplah untuk keterlambatan perjalanan, karena kekuatan alam seringkali membuat perjalanan memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Nomor 7, Route 61 di Centralia, Pennsylvania. Centralia adalah kota yang mengalami nasib buruk akibat masa lalunya di bidang industri, dan jalan yang melintasinya kini menjadi sesuatu yang unik. Dulu sebuah kota pertambangan batu bara yang ramai, daerah ini kini ditinggalkan karena kebakaran lapisan batu bara yang telah membara di bawah tanah sejak tahun 1962. Kebakaran ini bermula dari tempat pembuangan sampah dekat tambang terbengkalai, dan secara tidak sengaja membakar lapisan batu bara yang terbuka. Saat api menyebar di bawah kota, infrastruktur rusak parah, dan Route 61 terkena dampak penuh dari kebakaran ini.
Pada tahun 1980-an, kondisi memburuk hingga sebagian besar penduduk harus pergi, dan pemerintah AS mengutuk kota tersebut serta menawarkan pembelian bagi mereka yang masih bertahan. Populasi kota yang lebih dari 1.000 orang akhirnya menyusut menjadi hanya belasan penduduk pada awal 2000-an. Sebagian besar bangunan di kota ini dihancurkan, tetapi Route 61 tetap ada. Panas dari batu bara yang terbakar menyebabkan jalan retak dan bergelombang sehingga tidak aman untuk dilewati. Awalnya, pihak berwenang berusaha memastikan jalan ini tetap terbuka dengan menghabiskan $500 untuk memperbaikinya pada tahun 1983, namun dalam waktu kurang dari 10 tahun, kerusakan parah kembali terjadi karena kondisi tanah yang terus melemah. Akhirnya, jalan ini ditutup untuk lalu lintas pada tahun 1993. Lama-kelamaan, jalan ini menjadi destinasi populer bagi para penjelajah kota dan wisatawan yang penasaran. Jalan ini yang telah menjadi simbol keterlantaran kini menjadi daya tarik wisata tak resmi, meskipun tidak semua orang menyukainya. Pihak berwenang sering memperingatkan bahaya area ini dan berusaha mencegah orang datang karena kebakaran masih terus membara di bawah tanah, dan kondisi tanah yang tidak stabil dapat menimbulkan risiko bagi pejalan kaki di jalan tersebut. Pada tahun 1999, jalur jalan baru di sebelah selatan ditingkatkan untuk menggantikan bagian ini sebagai bagian dari Route 61, dan pada tahun 2020, untuk mencegah trespassing lebih lanjut, Graffiti Highway ini ditutup dengan menimbunnya dengan tanah oleh pemilik pribadi, mengubur pesan-pesan warna-warni yang ada di atasnya dan menutup akses bagi orang-orang di masa depan. Nomor 6, Skipper's Canyon Road di Selandia Baru. Skipper's Canyon Road di Selandia Baru adalah jalan yang terkenal karena bahayanya sehingga Anda perlu mengambil asuransi khusus untuk mendapatkan perlindungan jika Anda mengemudinya. Jalan ini dipahat di tepi tebing dan berkelok-kelok melalui Skipper's Canyon. Meskipun berisiko, pemandangannya sangat menakjubkan. Jalan ini terletak di wilayah Otago di Pulau Selatan Selandia Baru, di mana lembah tersebut awalnya dibentuk oleh Sungai Sutover yang terukir di tanah selama ribuan tahun. Sungai Sutover, yang merupakan sungai terkaya di dunia selama masa gila emas, menarik ribuan orang. Pembangunan jalan ini sangat penting untuk mengakses daerah terpencil ini. Para penambang yang membangun jalan ini menggunakan alat-alat sederhana, dan proses pembangunannya sangat berbahaya, di mana para pekerja harus berpegangan pada tebing curam sambil meledakkan dan menggali jalur. Jalan ini sekarang menempuh rute hampir 22 km dari Queenstown menuju jantung Skipper's Canyon. Jalannya tidak beraspal, sempit, dan seringkali tidak memiliki pagar pengaman meskipun berada di tepi jurang yang menjulang ratusan kaki di bawahnya. Tikungan tajam dan sudut buta membuat navigasi menjadi tantangan yang nyata, dan sebagian besar perusahaan penyewaan mobil di Selandia Baru secara eksplisit melarang Anda untuk mengemudinya. Banyak bagian jalan ini tetap seperti pada akhir abad ke-19, ketika biaya konstruksinya sangat tinggi, sehingga menjadi lelucon lokal bahwa lebih banyak uang dihabiskan untuk jalan ini daripada nilai emas yang akhirnya diambil dari sungai. Meski ada bahaya, Skipper's Canyon Road menawarkan pemandangan yang menakjubkan, termasuk hamparan pegunungan yang luas, jurang yang dalam, dan lembah sungai. Area ini juga kaya akan sejarah, dengan struktur-struktur dari era gila emas yang masih terlihat di sepanjang jalan, termasuk peralatan penambangan tua, gubuk-gubuk, dan jembatan skipper yang terkenal. Nomor 5, Chardong Low di India. Chardong Low yang terletak di wilayah Ladakh, India, adalah salah satu jalur pegunungan tertinggi yang bisa dilalui kendaraan di dunia, mencapai ketinggian lebih dari 5.359 meter dekat perbatasan India dengan China dan Pakistan. Jalur ini telah lama menjadi sangat penting dan merupakan bagian dari rute perdagangan bersejarah yang berharga. Jalan ini sekitar 40 km dari kota Leh, yang merupakan ibu kota Ladakh, dan menghubungkan wilayah Leh dengan lembah Siok dan Nubra. Jalan ini dikelola oleh Border Roads Organization, lembaga yang didirikan untuk menjaga jalan di wilayah-wilayah sulit di India. Meskipun ada upaya modern untuk menjaga jalan tetap lancar, tidak ada yang dapat mencegah kekuatan alam yang penuh, dan dengan medan yang rumit serta cuaca ekstrim di ketinggian tinggi, rute ini tetap berbahaya. Secara historis, Chardong Low adalah bagian penting dari rute karavan kuno yang menghubungkan India dengan Asia Tengah. Para pedagang menggunakannya untuk melakukan perjalanan ke Kashgar dan China, mengangkut barang-barang untuk dijual seperti wol, sutra, dan rempah-rempah.
Chardonglau masih memainkan peran penting dengan memberikan akses antara Le dan desa-desa terpencil serta lembah sekitarnya, dan memungkinkan pergerakan pasokan militer ke area perbatasan yang sensitif di sepanjang Gletser Siachen. Meskipun perjalanan ke Chardonglau adalah tantangan yang berat, para pelancong menghadapi bukan hanya tantangan fisik yang ditimbulkan oleh ketinggian yang tinggi tetapi juga cuaca dan kondisi jalan yang tidak terduga. Udara menjadi tipis saat para pelancong naik lebih tinggi, menjadikan penyakit ketinggian menjadi perhatian nyata bagi siapa saja yang tidak terbiasa dengan ketinggian tersebut. Jadi, tidak jarang para pelancong mengalami pusing, sakit kepala, atau sesak napas saat mendekati puncaknya. Di puncak jalan, terdapat pos pemeriksaan kecil dan papan tanda yang menunjukkan ketinggian jalur tersebut. Rasa pencapaian ketika telah mencapai salah satu titik tertinggi yang dapat dilalui kendaraan di dunia sangat jelas dirasakan oleh mereka yang melakukan perjalanan ini. Bukan hanya karena mereka dapat mengemudi ke sana, tetapi karena kondisi yang tepat memungkinkan mereka untuk melakukannya. Nomor 4, Jalan 622 di Islandia. Jalan 622, yang juga dikenal sebagai FS Vero Vega 622, adalah salah satu jalan paling petualangan di Islandia karena melewati Westfjords, wilayah yang terkenal dengan keindahan luar biasa. Ini adalah jalan kerikil sempit yang berkelok-kelok di tepi tebing curam dengan pemandangan fjord, pegunungan, dan lautan yang menakjubkan. Namun, untuk mengakses tempat yang menakjubkan ini tidaklah mudah, karena Westfjords adalah salah satu bagian yang paling sedikit penduduknya dan paling jarang dikunjungi di Islandia. Jalan ini menghubungkan dua kota kecil dan membawa Anda melewati tepi fjord dan menavigasi tebing yang berbahaya dengan ruang yang sangat sedikit untuk kesalahan. Tanpa pagar pengaman di sebagian besar jalur, jalan ini bisa menjadi bermasalah saat terjadi longsor atau cuaca buruk. Karena jalannya yang sempit, tidak mudah untuk berbalik, jadi Anda mungkin harus mundur sepanjang jalan untuk jarak yang cukup jauh. Untuk alasan keselamatan, jalan ini hanya bisa diakses selama musim panas, karena cuaca dingin dan salju lebat membuatnya tidak dapat digunakan selama sebagian besar tahun. Sangat penting untuk mengemudikan kendaraan 4x4 yang kuat, dan mereka yang tidak familiar dengan jalan kerikil di Islandia harus berhati-hati saat melakukan perjalanan ini atau membawa pemandu ahli. Namun, usaha ini sangat berharga. Jalan 622 menawarkan pemandangan yang luar biasa, termasuk fjord dan lembah terpencil. Salah satu sorotan perjalanan ini adalah air terjun Dinjandi, yang merupakan salah satu air terjun terbesar dan paling mengesankan di Islandia. Air terjun ini sebenarnya terdiri dari serangkaian air terjun yang mengalir dari tebing setinggi 90 meter, dengan air terjun terbesar di bagian atas yang terlihat seperti tirai pengantin besar. Suara air yang mengalir dan pemandangan air terjun yang jatuh dari tebing menjadikannya atraksi yang harus dilihat bagi siapapun yang cukup berani untuk mengemudikan jalan ini. Nomor 3, Jaringan Jalan di Pulau Natal. Pulau Natal adalah wilayah kecil Australia yang terletak di Samudra Hindia, sekitar 350 km di selatan Jawa dan Sumatera, dan dihuni oleh beberapa ribu orang. Di pulau ini terdapat jaringan jalan yang menghubungkan berbagai bagian, tetapi pada waktu tertentu dalam setahun, sebuah peristiwa alam yang luar biasa terjadi yang secara praktis memotong semua akses. Saat migrasi kepiting tahunan pulau ini terjadi, jutaan kepiting merah bergerak dari hutan hujan yang lebat di tengah pulau ke pantai untuk berkembang biak. Peristiwa ini biasanya terjadi pada awal musim hujan, yaitu pada bulan Oktober atau November, ketika hujan memberi sinyal kepada kepiting untuk memulai perjalanan mereka. Meskipun ini adalah salah satu pemandangan alam yang paling spektakuler, peristiwa ini juga berdampak signifikan pada infrastruktur pulau. Jumlah kepiting yang sangat banyak dalam peristiwa ini mengganggu kehidupan sehari-hari di pulau karena pihak berwenang dan penduduk setempat mengambil langkah untuk melindungi kepiting dan memastikan keselamatan mereka selama migrasi. Diperkirakan 40 hingga 50 juta kepiting merah bergerak dari hutan menuju pantai, melintasi jalan-jalan, jalur, dan area perkotaan pulau. Salah satu langkah penting yang diambil adalah penutupan sementara beberapa jalan, terutama yang paling sering digunakan oleh kepiting. Jalan-jalan yang menuju pantai, seperti rute utama dari dataran tinggi ke garis pantai, sering kali ditutup sepenuhnya untuk memungkinkan kepiting melintas. Selain penutupan jalan, pihak berwenang juga membangun jalur kepiting dan jembatan kepiting di area penting untuk membantu membimbing kepiting menyeberangi jalan yang ramai dengan aman. Dalam beberapa kasus, pagar sementara dipasang di sepanjang jalan untuk mengarahkan kepiting menuju jalur penyeberangan yang lebih aman,
yang mengurangi jumlah kepiting yang berakhir di jalan. Relawan lokal dan staf taman juga melakukan patroli untuk membantu cepat memindahkan kepiting dari jalan jika diperlukan. Namun, meskipun ada upaya tersebut, beberapa kepiting masih berakhir di jalan, dan sering kali terlihat mobil yang berhati-hati melintasi lautan kepiting atau berhenti di sisi jalan untuk memberi mereka jalan. Ini adalah contoh luar biasa tentang bagaimana sebuah komunitas lokal bekerja sama untuk mengelola peristiwa alam yang mengganggu namun sangat penting yang menjadikan pulau ini tempat yang istimewa untuk tinggal. Nomor 2, Carretera de los Yungas di Bolivia. Carretera de los Yungas, yang sering disebut sebagai Jalan Kematian, adalah jalan terkenal di Bolivia yang dikenal karena pemandangannya dan bahaya ekstrim yang ditawarkannya. Jalan ini berada di wilayah Yungas dan menghubungkan ibu kota La Paz yang terletak di dataran tinggi dengan kota Coroico yang berada di daerah subtropis yang lebih rendah, sepanjang 37 mil. Jalan ini dulunya dianggap sebagai salah satu jalan paling berbahaya di dunia karena kombinasi tebing curam, jalur sempit, dan cuaca ekstrim. Namun, sekarang jalan ini menjadi tujuan bagi pencari petualangan dan pesepeda yang ingin merasakan kombinasi antara bahaya dan pemandangan yang menakjubkan. Jalan ini dibangun pada tahun 1930-an oleh tahanan Paraguay selama Perang Chaco antara Bolivia dan Paraguay. Tujuan utamanya adalah untuk menghubungkan pegunungan Andes Bolivia dengan hutan hujan Amazon untuk mempermudah transportasi barang dan sumber daya. Tidak ada pagar pengaman di jalan ini, dan di beberapa bagian, lebar jalan hanya sekitar 10 kaki 3 meter, yang berarti jika Anda bertemu dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan, salah satu dari Anda harus mundur. Ini mungkin tidak masalah di jalan lain di dunia, tetapi dengan tikungan tajam dan tebing curam setinggi 2000 kaki di satu sisi, ini menjadi pengalaman yang menakutkan. Perubahan ketinggian di jalan ini membawa kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi. Kabut tebal, hujan deras, dan longsor adalah hal yang biasa terjadi, terutama selama musim hujan dari November hingga Maret. Pada masa ini, hujan dapat mengubah permukaan jalan yang terbuat dari tanah dan kerikil menjadi lumpur licin, dan air terjun mulai mengalir dari tebing dan membanjiri jalan. Selama bertahun-tahun, jalan ini menjadi rute utama antara La Paz dan Coroico yang dilalui oleh truk, bus, dan lalu lintas lokal. Namun, dengan semakin banyak orang yang menggunakannya, risikonya semakin besar. Pada tahun 2006, jalan bypass yang lebih aman dibangun untuk mengalihkan sebagian besar lalu lintas dari jalan kematian yang lama. Saat ini, jalan ini terutama digunakan oleh wisatawan petualangan, terutama pesepeda, yang lebih mampu beradaptasi dengan kondisi yang berubah-ubah saat alam mencoba menutupi jalan ini kembali. Nomor 1, Chain of Craters Road di Hawaii. Dari semua jalan yang dapat Anda lewati di Hawaii, jalan yang paling spektakuler dan selalu berubah adalah Chain of Craters Road yang memiliki nama menyeramkan. Jalan ini melintasi lanskap Taman Nasional Gunung Berapi Hawaii di Pulau Besar. Ini adalah jalan sepanjang 19 mil 31 km, yang membawa pengunjung dari puncak Kilauea, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, hingga ke laut. Jalan ini menawarkan perjalanan yang luar biasa melalui kawah vulkanik, ladang lava kuno, dan formasi geologis yang aneh. Awalnya dibangun pada tahun 1928, jalan ini dirancang untuk memungkinkan pengunjung mengakses beberapa fitur vulkanik paling mengesankan di dalam taman. Namun, selama bertahun-tahun, jalan ini terus berubah akibat kekuatan alam yang membentuk lanskapnya. Sejak selesai, beberapa aliran lava besar telah mengubur bagian-bagian jalan, memaksa penutupan dan perbaikan. Sebagai hasilnya, titik akhir jalan ini telah dipindahkan beberapa kali. Saat Anda melakukan perjalanan, Anda akan melewati serangkaian kawah vulkanik yang telah menggores lanskap akibat letusan di masa lalu. Kawah-kawah ini menunjukkan sejarah bergejolak pulau ini serta kekuatan dan skala letusan sebelumnya. Lava yang mengeras membentang di seluruh lanskap dengan gelombang dan formasi yang tajam, memberikan tampilan yang tandus dan hampir seperti bulan, yang sangat berbeda dari vegetasi dan pantai yang dapat ditemukan di tempat lain di pulau ini. Menariknya, Anda juga dapat melihat situs petroglif Pu Olawa di mana ukiran kuno Hawaii dapat ditemukan diukir pada batu lava. Petroglif ini, beberapa di antaranya berasal dari lebih dari 1000 tahun yang lalu, menggambarkan sosok manusia, hewan, dan simbol lainnya yang memberikan wawasan tentang sejarah budaya masyarakat asli Hawaii. Saat jalan terus menurun menuju pantai, lanskap mulai berubah lagi dengan birunya Samudra Pasifik terlihat.
Perjalanan ini memberikan pemandangan ke pantai di mana tebing bertemu dengan ombak yang menghantam, dan akhirnya mencapai titik akhir di mana aliran lava dari letusan tahun 2003 memutuskan jalur terakhir. Di sini, Anda dapat berjalan di atas aliran lava yang dingin, berdiri di atas apa yang dulunya adalah batu cair yang mengalir dari kilauan. Ini adalah jalan di mana Anda dapat melihat beberapa kekuatan paling ganas dari alam lebih dekat dari biasanya. Meskipun jalan ini sudah ada hampir 100 tahun, aktivitas konstan di daerah tersebut berarti alam akan mengambil alihnya lagi sooner rather than later, karena tidak ada yang dapat menghentikan aliran lava saat bergerak. Terima kasih telah menonton, semua. Sampai jumpa di lain waktu.